Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan salah satu kabupaten kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Terdiri atas 11 kecamatan, 144 desa, serta 4 kelurahan. Kabupaten Hulu Sungai Selatan terbagi menjadi 3 wilayah, dataran, perairan atau rawa, dan pegunungan. Wilayah dataran yaitu Kecamatan Kandangan, Simpur, Sungai Raya, Angkinang, dan Kalumpang. Untuk wilayah perairan atau rawa, Kecamatan Daha Selatan, Daha Utara, dan Daha Barat. Sedangkan wilayah pegunungan yaitu Kecamatan Loksado, serta sebagian Kecamatan Telaga Langsat dan Padang Batung. Sementara itu, untuk jumlah penduduk sebanyak 227.153 jiwa. Masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terutama yang berada di wilayah terpencil, umumnya masih bersifat tradisional dan dipengaruhi oleh adat istiadat. Faktor budaya lokal atau adat istiadat memiliki peran tersendiri dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam proses persalinan. Kuatnya kepercayaan masyarakat akan tradisi dan adat istiadat membuat mereka lebih memilih dukun kampung untuk membantu dalam proses persalinan ibu melahirkan. Dari data yang dilaporkan Bidan Koordinator Kesehatan Ibu dan Anak atau KIA di Puskesmas setiap bulannya, persalinan dengan bantuan dukun kampung masih terbilang cukup tinggi. Pada tahun 2010, proses persalinan yang ditolong oleh dukun kampung berjumlah 141 persalinan. Sedangkan pada tahun 2011, persalinan dengan dukun kampung berjumlah 161 persalinan. Pada dasarnya, tenaga bidan desa telah ditempatkan di setiap desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Namun, masyarakat berpendapat bidan desa hanya berkompeten secara medis dan masih dianggap terlalu muda serta kurang berpengalaman dalam hal menolong persalinan ibu melahirkan. Di lain pihak, kepercayaan masyarakat terhadap dukun kampung masih sangat tinggi, terutama dari kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah serta yang berpendidikan rendah, khususnya di daerah terpencil yang sangat sulit menjangkau fasilitas kesehatan. Hingga saat ini, dukun kampung masih cukup banyak tersebar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan ada hampir di semua kecamatan. Di daerah pegunungan dan perairan, dukun kampung masih memegang peranan penting pada proses persalinan. Khusus di wilayah pegunungan, dukun kampung tidak hanya wanita, tetapi juga pria. Di daerah pegunungan, seperti Kecamatan Loksado, proses persalinan ibu melahirkan memiliki keunikan tersendiri. Proses persalinan kadang bisa dilakukan hanya dengan bantuan sang suami. Selain itu, ada ritual adat yang harus dilalui dalam prosesnya. Ritual adat dimulai ketika si ibu mulai sakit perut dan merasa ingin melahirkan. Bila bukan sang suami yang menolong persalinan tersebut, maka salah seorang dari keluarga akan memanggil dukun kampung yang ada di desa mereka. Minta tolong, minta buka akan lawan kelahiran kita periksalah.
Ketika dukun kampung memeriksa dan menyatakan sang ibu akan melahirkan, maka orang yang dituakan atau tetua adat akan memulai acara ritual yang dipercaya mempercepat proses kelahiran. Keluarga ibu bersalin pun diminta untuk mempersiapkan segala sesuatunya, seperti dupa, akar-akaran, atau jenis tanaman tertentu yang dipercaya dapat membantu dalam proses persalinan dan menghentikan perdarahan, serta berbagai alat bantu lainnya. Selama ritual adat dilakukan, orang lain yang tidak berkepentingan dilarang mengikuti proses tersebut. Jika persalinan berlangsung lama, maka proses ritual pun akan berlangsung lama. Hal ini dipercaya untuk mengusir roh jahat yang mengganggu proses persalinan. Selamat kira sempurna. Oh, keluarnya kawan. Nah, sudah hafal. Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di tahun 2011, angka kematian ibu atau AKI masih cukup tinggi, yaitu sebanyak 12 orang. Di wilayah perairan atau rawa, penyebab kematian ibu melahirkan diantaranya perdarahan, eklamsi, dan penyakit penyerta. Sementara itu di wilayah pegunungan, diantaranya disebabkan perdarahan. Tingginya persalinan di rumah dengan bantuan dukun kampung, baik di wilayah perairan atau rawa maupun pegunungan, membuat pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan beberapa strategi dengan tujuan akhir menurunkan angka kematian ibu. Di tahun 2012, melalui Dinas Kesehatan, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan membuat suatu program yang berupaya untuk meningkatkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah. Program itu disebut dengan Simidun Kepaskes, atau Strategi Kemitraan Dukun Kampung merujuk ibu bersalin ke fasilitas kesehatan.
Jadi adat kami ini harus dilaksanakan. Jadi kami ini digabungkan lawan buhan ibu bidan sini gawi bersama. Nah, itu tipangamun kami supaya sama-sama maju. Adat kami kan maju juga sama. Jadi adat buhan ibu bidan kan sama maju juga. Jadi gawi bersama. Inovasi Simidun Kevaskes didukung oleh Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita atau KIBLA, serta Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang KIBLA. Kemudian juga dilanjutkan dengan adanya instruksi dari Kepala Dinas Kesehatan yang menekankan persalinan harus di fasilitas kesehatan. Hal tersebut secara tidak langsung menggeser peran dukun kampung karena persalinan tidak lagi di rumah. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui dinas terkait juga menggelar lokakarya publik yang merupakan komitmen pemerintah, dimulai dari kepala daerah sampai ke unsur desa. Selain itu, digelar juga sosialisasi persalinan di fasilitas kesehatan, serta sosialisasi kemitraan lintas sektor dan lintas program di tingkat kabupaten dengan tujuan akhir menurunkan angka kematian ibu. Sosialisasi kemitraan petugas kesehatan dan kader termasuk dukun kampung juga dilakukan di tingkat desa. Kegiatan ini didukung oleh lintas sektor terkait seperti camat, lurah, PKK, Kepala Desa, Polsek, Koramil, UPTD Dinas Pendidikan, KUA, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Di tingkat desa juga dilakukan musyawarah dalam bentuk musyawarah masyarakat desa atau MMD yang membahas masalah kesehatan. Salah satu poinnya menghasilkan suatu kesepakatan antara bidan dengan dukun kampung yang tertuang dalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding dan diketahui oleh kepala desa. Di dalam nota kesepahaman ditetapkan tentang pembagian peran dalam rangka kemitraan bidan dan dukun kampung. Bila ada ibu bersalin, maka dukun kampung dapat merujuk ibu tersebut ke fasilitas kesehatan. Kemudian secara bersama-sama, dukun kampung dan bidan melakukan pertolongan persalinan sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang sudah diatur dalam kesepakatan tersebut. Simidun Kevaskes merupakan suatu inovasi simpatik yang menggeser peran dukun kampung, di mana persalinan tidak lagi ditolong oleh dukun kampung, akan tetapi dukun kampung bermitra merujuk ibu bersalin ke fasilitas kesehatan dengan kompensasi adanya insentif bagi dukun kampung sebagai pengganti jasa. Kenapa tadi jadi pian bawa ke puskesmas? Enggak ada enak di rumah, mengatakan di rumah. Sudah depan atau kan kayak ini nggak pemerintah. Perasaan pian kayak apa gara apa? Nyaman dulu lah. Nyaman, pada nang di rumah. Pertama asal ada takutan dah. Biar aku ada bawa pasien ke sini, ada orang sakit sini mau pergi apa? Di dalam inovasi Simidun Kevaskes juga ada inovasi lain yang secara arif membidik masyarakat lokal. Di antaranya yaitu memberikan beasiswa sekolah kebidanan kepada masyarakat di daerah terpencil. Bahkan ada yang merupakan keluarga dari seorang dukun kampung. Hal tersebut bertujuan setelah selesai pendidikan, mereka akan kembali dan mengabdi di daerah masing-masing, sehingga akan lebih mudah membaur, berkomunikasi, maupun bekerja sama dengan masyarakat, khususnya dukun kampung di wilayahnya. Beasiswa pendidikan kebidanan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan maupun penempatan para bidan usai menempuh pendidikan diperkuat dengan surat keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan. Pertama adalah kita ingin mendekatkan pelayanan kesehatan pada titik-titik yang terendah. Dan kesehatan itu yang terendah adalah di desa. Yang kedua, kita ingin menekan angka kematian ibu dan anak pada saat melahirkan.
Hingga saat ini telah ada 12 orang yang telah diberikan beasiswa dan ditempatkan di berbagai desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu di Desa Pihanin Raya, Bajayau, Mandala Murung Masjid, Pakandalam, Wasahulu, Haratai, Tumingki, Sungai Kupang, Batangkulur Tengah, Hamayung, dan Desa Asam. Namun, ada 1 orang yang belum ditempatkan karena belum memiliki surat tanda registrasi yang merupakan syarat wajib seorang bidan. Saya bidan Desa Loksado mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Hulu Sungai Selatan dan Bapak Bupati karena saya sudah disekolahkan, dibiayai di kebidanan, dan saya sangat senang sekali karena saya bisa ditugaskan di daerah saya sendiri dan saya dapat membantu pemerintah dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Selain pemberian beasiswa, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga berkomitmen untuk mendekatkan jangkauan pelayanan kesehatan di daerah terpencil dengan cara membangun puskesdes dan memberikan mobil dengan maksud memudahkan akses pelayanan kesehatan. Mobil tersebut juga diharapkan dapat dipergunakan masyarakat untuk berbagai keperluan, termasuk dalam hal rujukan ibu bersalin. Komitmen tersebut memungkinkan satu desa memiliki 2 puskesdes dan 2 bidan, dikarenakan kondisi geografi yang tidak memungkinkan jika hanya ditangani seorang bidan saja. Inovasi pendukung lainnya yaitu dibentuknya organisasi kedamangan di wilayah pegunungan. Organisasi tersebut bertujuan untuk lebih memudahkan komunikasi dan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan masyarakat. Hal ini dikarenakan ketokohan tetua adat dengan budaya adat lokal yang begitu kuat memerlukan kearifan untuk memahaminya. Organisasi kedamangan mempertemukan tokoh adat suku Dayak Meratus atau yang lebih dikenal dengan sebutan Damang dengan pemerintah daerah. Organisasi ini dibentuk sesuai surat keputusan Bupati nomor 40 tahun 2011 tentang pengangkatan Damang Kepala Adat dan pembentukan Organisasi Kedamangan Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, masa bakti tahun 2011-2017. Di dalam surat keputusan telah diatur tugas, fungsi, serta hak dan wewenang kepala adat. Salah satu tugasnya yaitu membantu pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mengusahakan kelancaran pembangunan di segala bidang, terutama bidang adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, dan hukum adat. Sudah kita kerjasama kombinasi antara bidan kampung dan bidan beranak. Nah, kami tentang obat-obatan cuma misalnya daun kayu, akar kayu, apa. Kalau medis kan ada pakai suntikan, pakai apa. Jadi sekarang kami kombinasikan Kerjasama malah. Sebab yang kita rasakan ini, misalnya cuma bidan beranak, kalau kesulitan yang tadi dia kada bisa. Bidan beranak cuma ditunggu, cuma mandiri cukup. Kalau kami untuk ke dalam itu, kalau ada gangguan, kalau tidak ada gangguan, biasa. Kalau di wadah aku ini, tempat aku ini, belum pernah itunya malah bidan kampung atau malah bidan beranak. Aja sama lah. Medisnya dia yang umpamanya ada gangguan seperti tadi, kami itu. Berbagai strategi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara perlahan mulai memperlihatkan hasil. Hal ini terlihat dari penurunan angka kematian ibu dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 terjadi 12 kematian ibu bersalin dengan berbagai penyebab. Dengan strategi-strategi tersebut, di tahun 2012 adanya penurunan angka kematian ibu menjadi 7 orang. Kemudian secara berturut-turut pada tahun 2013, 2014, dan 2015, jumlah kematian ibu bersalin berjumlah 10, 8, dan 6 orang.
Dari data Dinas Kesehatan, ada penurunan persalinan di rumah dan peningkatan persalinan di fasilitas kesehatan, termasuk di wilayah pegunungan dan perairan atau rawa. Di tahun 2011, persalinan di rumah sebanyak 2.855 dari total 4.130 persalinan, dan ada 1.275 persalinan di fasilitas kesehatan. Pada tahun 2012 mulai terjadi pergeseran, di mana ada 3.330 persalinan di fasilitas kesehatan dan 688 persalinan di rumah. Tahun 2013 ada sebesar 3.658 persalinan di fasilitas kesehatan dan ada 241 persalinan di rumah. Sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 terlihat penurunan persalinan di rumah. Untuk persalinan di fasilitas kesehatan secara berturut-turut sebesar 3.604 dan 3.493 persalinan. Sedangkan persalinan di rumah sebanyak 329 dan 184 persalinan. Sementara itu, persalinan yang dibantu oleh dukun kampung mengalami fluktuasi angka, di mana tahun 2011 ada sebanyak 161 persalinan, sedangkan tahun 2012 turun menjadi 123 persalinan. Sedangkan pada tahun 2013 hanya sebanyak 55 persalinan yang dibantu oleh dukun kampung. Tetapi kemudian di tahun 2014 menunjukkan kenaikan menjadi 93 persalinan dan turun kembali menjadi 69 persalinan di tahun 2015. Fluktuasi angka tersebut menunjukkan bahwa merubah pola perilaku yang dipengaruhi oleh adat istiadat bukanlah sesuatu hal yang mudah. Perlu kerja keras dan berkesinambungan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Inovasi Si Midun Kepaskes ini bukanlah inovasi yang berlangsung singkat dan sesaat, tetapi harus terus-menerus dilaksanakan. Sehingga nantinya persalinan ibu melahirkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan semuanya bertempat di fasilitas kesehatan yang ada, dengan dibantu oleh tenaga kesehatan dan bermitra dengan dukun kampung yang tetap dihargai perannya. Pada titik akhir, diharapkan tidak ada lagi kematian ibu bersalin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.